Selamat pagi pemirsa, selamat berjumpa lagi dengan channel Nusa TV. Channel Nusa TV ini adalah sebuah saluran yang memberi motivasi dalam hal apapun. Dalam arti channel Nusa TV ini bergerak di bidang informasi, sosial, politik, agama, dan sebagainya. Pokoknya komplit. Nah, pagi ini saya sedang di kakinya puncak Gunung Lawu yang ketinggiannya hampir 2000 lah di sini, di kakinya Gunung Lawu sini ketinggiannya. Di sini adalah ada tanaman wortel, ada koncang yang orang sini dengan koncang, kalau orang-orang lainnya tuh daun pre. Di sini adalah uji coba kompos organik yang diciptakan oleh Pak Bayu Diningrat. Nah, ketika kita ngomong organik, petani kita itu sangat apatis, tidak percaya apa sih organik. Paling kalau buat nanam ya intinya tidak bagus. Sedangkan kita sudah hampir di masa orde tahun 98, orde lama ya, zamannya Pak Harto itu, ketika presiden masih Pak Harto, kita itu sudah disuguhkan dengan petani dengan pupuk kimia, urea, ZPT dan sebagainya itu. Dan petani tidak menyadari bahwa ketika kita menggunakan pupuk kimia, tanah yang dipergunakan itu adalah semakin lama semakin rusak. Baru pertama kemarin menggunakan itu luar biasa hasilnya. Ketika dulu nenek moyang kita menggunakan pupuk kandang, ditimpal sendiri, diwalik sendiri pupuk kandang, kan prosesnya begitu. Orang tani itu pasti punya sapi, kambing dan sebagainya zaman dulu. Dan rabuknya itu buat tanam. Kalau orang Jawa dulu ada rojokoyo. Apa sih artinya rojokoyo itu sendiri? Adalah ketika kita nanam apapun di sawah kita, tapi ketika tanaman itu tidak berhasil dan sebagainya, kita masih punya rojokoyo, artinya punya kambing, lembu dan sebagainya. Itu orang dulu. Tapi sekarang sudah lain zamannya, di era modernnya sekarang. Nah, disitulah beberapa tahun yang dulu itu petani disuguhkan dengan adanya pupuk kimia. Apa alasannya? Ketika zaman modern ini, ketika zaman transisi ke zaman yang dulu belum teknologi, sekarang teknologi, orang itu dicetok ini loh, yang panennya dulu itu 3 bulan 4 bulan, ketika menggunakan pupuk ini adalah menjadi 1 bulan. Ini yang terjadi dulu. Nah, akhirnya para petani itu akhirnya menggunakan itu, dan pelan-pelan meninggalkan pupuk kandang. Apa yang terjadi sekarang? Ini pemirsa, kita sambil nyantai, kita sambil menunggu pekerja yang mau nyemprot ini ya. Sedikit bercerita tentang bagaimana prosesnya kompos organiknya Bayu Sehat Mandiri yang dipandikan oleh Bayu Diningrat. Bapak Dr. Andes Bayu Diningrat, nggak taunya punya gelar dia juga di sarjana ekonomi kalau nggak salah, bukan Dr. Andes tapi Bayu Diningrat SE. Ada orang-orang berkata, siapa sih Bayu Diningrat itu? Pak Bayu Diningrat adalah seorang herbalis yang sudah sangat terkenal. Di radio mana aja dia sudah terkenal, adalah Bayu Diningrat. Ketika ngomong Bayu Diningrat tidak lepas dari herbal.
Ketika ngomong herbal tidak lepas dari Bayu Dingkrat. Nah, dengan terobosan-terobosan baru ini Pak Bayu mengaktualisasi petani ini bagaimana biar kembali ke zaman yang dulu. Apa yang menjadi keinginan Pak Bayu dari menciptakan kompos organik ini adalah ketika yang kita makan ini adalah dari pupuk kimia semuanya. Pupuknya pupuk kimia, inseknya insek kimia, semuanya serba kimia. Dan kita makan tiap hari. Daya tahan tubuh kita lama-lama akan berkurang. Nah, inilah yang menjadi memicu Pak Bayu Dingkrat adalah bagaimana mengembalikan tanah ini menjadi tanah yang subur seperti dahulu tanpa adanya kimia lagi. Di samping itu, keluh kesah petani sekarang bahwa ketika kita petani akan pupuk juga susah kan pupuk itu sendiri. Inilah akhirnya menjadi motivasi Pak Bayu Dingkrat akhirnya bagaimana bisa menciptakan sebuah kompos yang sejajar dengan pupuk kimia. Nah, akhirnya dengan perjalanan waktu berapa tahun dan sebagainya berjalan diketemukanlah beliaunya resep-resep yang menjadi kebutuhan petani tersebut. Itu ada organik cair, kompos cair, ada organik kompos padat, ada ZPT cair. Ini semua kompos semua yang di bahan bakunya adalah dari sekeliling bahan rumah tangga semuanya. Ada ZPT, ini yang ZPT pembenah tanah. ZPT pembenah tanah ini sangat luar biasa. Ketika tanah ini sudah menjadi kimia semuanya, yang sekian puluh tahun menjadi, kita pembenah tanah dulu. Ini menurut Pak Bayu. Tapi yang menjadi sebuah menjadi sebuah praktek atau demplot ini adalah Disuki ya. Yang sekarang saya di sini nih. Sekarang adalah tanamannya wortel. Ini sudah nanam yang kedua kali dan hasilnya lumayan. Ya, walaupun belum maksimal tapi skala prioritasnya untuk wortel itu kalau untuk pakai kompos organik sudah lumayan bagus. Ini nanam yang kedua, ada nanam yang ketiga, nanti hasilnya bagaimana? Sekitar 1 bulan lagi kita akan panen lagi wortel untuk 1 hektar ini. Nah, ketika kita sudah demplot, akhirnya masyarakat tanya, Mas, pupuknya pakai apa? Pakai kompos organik. Mana? Ini. Petani pun belum percaya. Masa sih pakai organik bisa sebagus itu? Nah, inilah yang kadang-kadang sulit untuk bagaimana membangun mindset para petani ini untuk berubah menjadi ke kimia, ke organik. Padahal kalau dilihat dari segi operasional untuk produksi sebuah satu kali tanam dibanding dengan pupuk kimia, bedanya sangat luar biasa, bedanya sangat jauh. Nah, ini yang menjadi PR kita semua, bagaimana meyakinkan para petani ini kembali ke organik, ke kompos organik. Apa manfaatnya kompos organik? Adalah manfaatnya ke diri kita sendiri. Ketika kita bisa menghindari makanan yang berbau kimia, ini kata Pak Bayu, metabolisme tubuh kita akan kembali normal. Metabolisme kita akan kembali menjadi sehat. Ketika kita sehat, otomatis bekerja sangat luar biasa. Ini ada ya Mas, ya gaya video ini. Nah, ini ada teman lewat bikin video testimoni, ada lewat kok sendiri saja. Ya memang kadang-kadang kita kalau berjuang ini pasti sendiri.
Tapi ketika nanti kita sudah berhasil, pasti oh, saya minta pupuknya, saya minta komposnya apa, komposnya itu pastilah. Pak Prinsen Nusa TV, sedikit sedikit pengalaman saya tentang organik yang saya dengarkan, yang saya lihat dari beliaunya Bapak Bayu Diningrat, sarjana ekonomi. Nah, mungkin akan bisa menjadi motivasi pemirsa Nusa TV di mana semua yang berada, yang sudah ikut pelatihan, yang banyak yang sudah ikut pelatihan di Banyuwangi, di Wonosobo dan sebagainya. Ini mungkin belum praktek, ini mungkin belum mengaktualisasi. Jangan takut untuk mengaktualisasi pengalaman ilmu dari Pak Bayu. Toh belum berhasil, kita coba lagi, dan ketika belum berhasil ada masalah, telepon beliaunya, karena bertani itu tantangannya sangat luar biasa. Apalagi kita akan kembali ke organik yang tanah sekian tahun ini sudah menjadi apa ya namanya, menjadi konsumsi kimia. Kita akan menjadikan organik lagi pasti susah. Tapi kapan kalau kita tidak memulainya? Akan menunggu sampai kapan kita akan kembali ke organik? Salam sukses selalu dari kita, termasuk dari yang pernah mencoba kompos organiknya Pak Bayu Diningrat. Adalah di sebelah kamera ini adalah tanaman wortel full organik, tanam sudah 3 kali, hasil sangat luar biasa. Selamat mencoba, sukses selalu. Salam Bayu Sehat Mandiri BSM, full organik, kompos organik BSM. Terima kasih.